Ini tanaman anggur saya tanam yaitu di halaman rumah ya, walaupun kondisi tempatnya ini tidak memungkinkan karena tadinya sebelum ada tanaman anggur sudah ada peneduh kanopi, tetapi saya rubah seperti ini ya. Saya rubah seperti ini agar ketika saya menanam tanaman anggur masih dapat sinar matahari, dan cara ini sangat bagus sekali untuk menjaga tanaman anggur kita tidak terkena air hujan dan pertumbuhannya juga bagus ya. Buat teman-teman yang ingin mencobanya, ingin menanam tanaman anggur tetapi sudah dipasang kanopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Petani Hidroponik Jomal. Pada video kali ini saya ingin membagikan pada teman-teman pemirsa yang ingin menanam tanaman anggur tetapi lahannya terbatas dan kondisi halaman rumahnya sudah dipasang kanopi atau atap seperti ini ya. Nah, kita lakukan cara seperti ini. Kita bongkar atau kita kurangi sebagian dan sebagian bisa kita gunakan untuk menanam tanaman anggur, karena biasanya teman-teman itu waduh halaman saya sudah saya tutup tapi gimana caranya biar bisa menanam tanaman anggur. Jika ditanam di bawah naungan atau atap bondek itu tidak bisa hidup, maka dari itu harus dengan cara seperti ini ya. Dan pada video ini juga saya ingin menjawab untuk teman-teman kemarin yang bertanya tentang bagaimana cara mengganti ya ketika kita tidak suka atau kepingin satu anggur itu beberapa varian ya, contohnya seperti ini. Maka kita lakukan yaitu penyambungan pada cabang tersier yang pertumbuhannya vigor, pertumbuhan cepat. Nanti kita lakukan yaitu penyambungan, contohnya seperti ini ya. Ini saya ambil yaitu tersier yang paling besar, tadinya saya gunakan sekunder dan lalu saya pangkas dan jadi sekunder hanya satu, tadinya ini ganda ya. Nah sekarang hanya satu dan saya lakukan pemangkasan setel ulang semua karena kemarin hujannya itu terus menerus, jadi pertumbuhannya serta percabangannya jelek. Jadi saya lakukan dengan cara pemberian penutup plastik UV seperti ini, akhirnya pertumbuhannya bagus ya. Nah, ini juga salah satu cara agar kita merawat tanaman anggur itu lebih ringan dan tanaman anggur kita itu pertumbuhannya bagus, serta ketika kita ingin membuahkan itu kita tidak usah menunggu kemarau dan tanaman bisa kita buahkan kapan saja semau kita. Karena dengan cara memberikan naungan pada tanaman anggur ini sangat aman sekali, baik cara pertumbuhannya juga dari gangguan berbagai macam jamur. Nah, dan buat teman-teman yang ingin menyambung ya, contohnya seperti ini, cari cabang yang pertumbuhannya bagus ya, atau yang pecahan bud seperti ini, yang tumbuh seperti ini. Nanti kita biarkan setelah sebesar pensil atau ya kurang lebih lah, kita lakukan pemangkasan dan kita lakukan penyambungan. Contohnya seperti ini saya lakukan penyambungan yaitu menggunakan anggur Julian agar satu anggur ini ada 3 warna, yaitu warna pokok dari varian Ninelnya itu merah, dan ini sambungan. Untuk anggur hijaunya saya ambil dari anggur Julian, dan yang tadi itu saya ambil dari anggur
akademik. Jadi ada dua warna, merah, hijau, hitam ya. Karena ini kita itu biar membuat orang semakin tertarik, loh anggurnya kok bisa berbuah warna-warni. Maka dari itu kita lakukan cara ini itu sangat bagus sekali. Tapi jika teman-teman kok ingin melakukan sambung sisip di batang primer atau di batang sekunder seperti ini harus dilakukan bersamaan dengan pemangkasan. Jika tidak, maka pertumbuhannya akan jelek, dan untuk menyatunya entres dengan cabang tersebut atau batang primer itu lama. Langkah baiknya yaitu tadi kita melakukan pemangkasan atau pemilihan salah satu cabang tersier untuk kita lakukan penyambungan lanjutan. Dan jika tumbuh tunas-tunas baru seperti ini harus kita buang ya. Tunas baru yang ada di cabang sambungan itu harus kita buang. Bertujuan apa? Bertujuan nutrisi agar lebih fokus pada entres yang kita sambungkan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Buat teman-teman yang ingin mencoba, ini cara ini sangat efektif sekali dan bagus sekali. Karena jika kita lakukan seperti video pertama itu harus berbarengan dengan kita melakukan pemangkasan. Dan selanjutnya pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara membuahkan anggur varian DP. Anggur varian DP bisa dibuahkan dengan cara yaitu potes pucuk. Jika dilakukan pembuahan dengan cara pemangkasan itu dia tidak mau berbunga. Maka dari itu buat teman-teman ya yang ingin membuahkan anggur varian DP, maka lakukan cara ini yaitu dengan cara potes pucuk. Dengan cara potes pucuk, varian anggur DP itu bisa berbuah dengan mudah dan hasilnya lebih bagus. Pembuangan tunas air bisa dilakukan setelah kita melakukan potes pucuk ya. Setelah potes pucuk 1 minggu kemudian biasanya kan tunas air pada keluar tuh ya. Tunas air harus dibuang agar nutrisi fokus pada mata bat atau juga bat pada ujung. Sehingga nutrisi tidak kemana-mana, dan nanti setelah mata bat yang paling ujung pecah, itu kalau tanaman sudah memasuki usia atau masa-masa dia berbuah, itu akan mengeluarkan bunga. Buat teman-teman yang menanam varian DP, jangan gunakan pembuahan dengan cara pangkas, karena dengan cara pangkas itu banyak kegagalannya. Alangkah baiknya dengan cara yaitu sistem potes pucuk seperti ini. Setelah 1 minggu tunas air harus kita lakukan pembuangan ya. Nah, setelah 1 minggu potes pucuk, tunas air kan pada tumbuh tuh ya. Tunas air harus kita lakukan pemangkasan, kita lakukan pembuangan, bertujuan agar nutrisi lebih fokus ke mata bat, dan nanti proses pembuahan juga sangat bagus sekali karena nutrisi fokus berada di ujung bat yang sudah kita lakukan pemotesan dari awal. Nggak usah pangkas mundur untuk varian DP itu, nggak usah pangkas mundur. Kalau dipangkas mundur lagi, walaupun itu kita mencari bud yang potensial, biasanya tidak mau. Alangkah baiknya tetap kita menggunakan cara potes pucuk seperti tadi. Kita potes pertama yaitu posisi yang agak besar ya. Kita lakukan pemangkasan pada tunas muda. Setelah itu nanti ketika tunas airnya tumbuh kita lakukan pembuangan. Nah, ini pertanyaan kedua sudah saya jawab. Buat teman-teman pemirsa, semoga nanti pertanyaan-pertanyaan akan saya jawab lewat video dan saya bagikan agar lebih jelas seperti ini. Dan buat teman-teman yang sering mengikuti channel Petani Hidroponik Comal akan lebih paham ya. Nah, selanjutnya saya lanjutkan pada pertanyaan ketiga.
Ketika kita melakukan pembentukan cabang tersier, kita melakukan pemangkasan. Kemarin ada yang bertanya, setelah saya lakukan pemangkasan pendek, ternyata ada tumbuh lebih dari satu cabang, ya, lebih dari satu cabang. Jika tanaman tersebut lebih dari satu cabang, kita lihat kondisi tanaman. Kalau tanamannya keadaannya seperti ini, kita pelihara semua aman, ya, karena cabang sekundernya juga sudah besar, primer juga sudah besar, tersiernya juga sudah terbentuk seperti ini. Maka kita lakukan pemeliharaan dan kita lakukan untuk pembuahan semua, tidak masalah. Apalagi kalau varian tersebut adalah jenis-jenis seperti Ninel dan seperti anggur Jupiter. Itu sangat mudah sekali untuk dibuahkan, dan ini juga bisa diterapkan pada tanaman anggur lainnya. Yang penting kondisi cabang sekundernya itu sudah bagus, maka cara ini bisa dilakukan dengan cara memelihara semua, yaitu sekitar 3 lah, jangan banyak-banyak, nanti biasanya ya di ujung akan terjadi pemecahan lagi. Biasanya kalau kita pelihara lebih dari 3, nanti kerepotan di ujung, dan kalau buahnya banyak sekali nanti juga buah tidak maksimal. Alangkah baiknya kita batasi, ya. Pertanyaan 1, 2, 3 sudah saya jawab. Semoga yang bertanya puas dan melihat video ini, serta saya ingin memperlihatkan sambungan antara anggur Jupiter dengan anggur varian ARA 15, ya. Nah, hasilnya seperti ini. Pertumbuhannya sangat bagus. Tadinya ini saya sambung dengan banyak varian, akan tetapi pertumbuhannya yang cocok dan bagus itu varian ARA 15, ya, dengan anggur Jupiter. Pertumbuhannya sangat bagus dan tunas air pun pada keluar membawa bunga. Dan ini nanti tetap saya rawat bunganya, karena biasanya walaupun ini terlihat kecil, nanti kalau sudah berkembang ini jadinya besar, ya. Apalagi kalau kita lakukan pencelupan GA3, itu nantinya akan buahnya jadi besar-besar dan banyak. Nah, ini juga pada mengeluarkan bunga, tidak menggunakan tunas bat, malah saya ini tunas air yang keluar di ujung, semua pada membawa bunga. Karena bunga hasil keluar dari tunas air itu memang tidak begitu maksimal, tetapi walaupun tidak maksimal ini tetap saya pelihara, dan karena di ujung batnya itu juga ada, ya, nanti bisa dijadikan perbandingan antara dari tunas bat dan tunas air. Ini, ya, ini semua bekas graftingan, saya grafting di cabang tersier dengan anggur varian ARA 15. Jadi ini satu anggur itu ada 2, yaitu ARA 15 dan juga Jupiter, ya. Semua membawa bunga seperti ini. Buat teman-teman yang ingin mencoba cara ini juga sangat bagus sekali. Jika kita bosan dengan anggur yang kita tanam, cara ini juga sangat efektif sekali untuk diterapkan. Ya, ini saya lakukan potas pucuk, saya hentikan agar perkembangan tunas bat yang membawa bunga ini, ya, itu maksimal. Jika tidak saya lakukan pemotesan seperti tadi, itu tunas bat ini tidak akan berkembang, ya. Buat teman-teman, semoga video ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman yang pemula, dan juga bisa memberi keberkahan untuk saya dan juga teman-teman semua. Cukup sekian. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.